Di video saya kali ini, saya akan membuat salah satu kue tradisional. Kue ini sudah sangat legendaris banget. Dari zaman saya anak-anak sampai sekarang kue ini masih sangat digemari. Nah, kue apakah itu? Ini namanya kue apem tepung terigu. Tekstur dari apemnya itu kenyal-kenyal terus bersarang di bagian dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat teksturnya itu seperti ini. Terus rasanya itu sangat legit banget karena di sini di resep ini saya tambahkan sedikit santan. Nah, saya akan mencoba mencicipin kuenya. Bismillah. Rasanya sangat enak banget. Santannya juga terasa legit gitu. Manisnya menurut saya udah pas. Oke, kita lanjut saja ke cara pembuatannya. Tapi sebelum saya masuk ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan dulu resepnya. Teman-teman bisa catat atau screenshot. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut, di sini saya sudah siapkan wadah yang saya akan pakai untuk mencampur, kemudian saya masukkan tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigunya sebelumnya saya sudah ayak ya. Kemudian saya tambahkan gula pasirnya. Oh iya, untuk tepung terigu saya pakai tepung terigu protein sedang. Lalu saya tambahkan juga garam dengan ragi instannya, kemudian saya aduk sebentar. Ini nggak sampai tercampur rata, cuma aduk-aduk sebentar aja. Lalu saya tambahkan airnya. Nah, di sini airnya saya masukkan secara bertahap sambil saya aduk-aduk. Nah, di sini tepungnya masih kelihatan sangat menggumpal banget ya, masih kelihatan kental banget. Jadi saya langsung masukin aja semua airnya. Kemudian saya tambahkan juga atau saya masukin juga santan instannya. Kemudian saya aduk perlahan aja dulu agar air sama santannya itu tidak terciprat-ciprat keluar. Setelah tepung terigunya sudah mulai mencair, kemudian baru saya aduk dengan sedikit kecepatan tinggi atau kecepatannya itu lebih cepat dari yang sebelumnya ya. Di sini saya aduk hingga semua bahan tercampur rata dan hingga tidak ada lagi tepung terigu yang menggumpal atau hingga adonannya jadi licin. Nah, seperti ini adonannya udah licin dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Selanjutnya di sini saya akan tutup adonannya. Untuk tutupannya teman-teman bisa pakai kain atau alat lain. Di sini saya pakai tutup panci. Saya diamkan selama 1 jam. Nah, setelah kita diamkan selama 1 jam, ini adonan apemnya sudah mengembang. Teman-teman bisa lihat itu. Sudah hampir penuh ya dari mangkok saya ini. Dan setelah sudah mengembang seperti ini, kita aduk agar udara itu sebagian terkeluar dari adonan. Sehingga pada saat kita masak nanti itu tidak terlalu banyak udara atau apemnya tidak terlalu berongga. Dan di sini saya pakai 2 warna ya, jadi saya sisihkan sebagian, adonannya saya bagi 2 aja. Nanti setelah saya bagi, baru saya kasih pewarna. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan selera aja dan kebetulan di sini saya cuma punya pandan pasta dan saya akan pakai merah rose gitu. Jadi warnanya itu nggak terlalu jerang saya bikin, saya cuma warnanya soft. Saya tambahkan cuma beberapa tetes aja dan selanjutnya saya aduk hingga pewarnanya itu tercampur rata dengan adonan. Tapi jika teman-teman apemnya cuma pengen satu warna aja, pewarnanya bisa dimasukkan di awal. Tapi di sini karena saya pengen jadi 2 warna, makanya pewarnanya itu saya masukin setelah adonannya saya diamkan. Nah, ini adonannya udah siap. Selanjutnya saya akan masukkan ke cetakan. Untuk cetakannya saya sudah olesi terlebih dahulu dengan sedikit minyak goreng.
Cara pengisian adonan ke cetakan yaitu kita ngisi 3/4 aja, jangan diisi sampai penuh. Adonannya kita masukin ke cetakan sesaat sebelum kita kukus ya. Dan jika masih ada sisa adonan yang belum kita kukus, nanti setelah apemnya yang pertama diangkat dari kukusan, baru kita isi lagi cetakannya sehingga adonan itu tidak mengendap terlalu lama di cetakan. Dan saya juga mau memberitahu ke teman-teman, sebelum memasukkan adonan ke cetakan, adonannya harus diaduk dulu ya. Nah ini kue apelnya sudah siap kita kukus dan sebelumnya saya sudah panaskan kukusan ya. Jadi usahakan kukusan itu udah dipanaskan terlebih dahulu baru kita masukin adonan ke cetakan. Jadi pada saat udah kita masukin adonan langsung kita masukkan ke kukusan. Nah ini selanjutnya saya akan tutup pancinya. Jika teman-teman pakai panci biasa atau tutupannya datar, jangan lupa tutupannya itu dilapisi dengan kain. Untuk proses pengukusan, di sini kita hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Jadi kita tidak perlu mengukusnya terlalu lama. Apemnya itu udah matang. Cukup 10 menit saja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sudah kelihatan cantik banget kan? Oh iya, untuk apinya kita pakai api sedang aja. Nggak terlalu besar, tapi jangan juga terlalu kecil apinya. Dan di sini di saat masih hangat, apemnya itu harus segera dikeluarkan dari cetakan karena jika terlalu lama mengendap di cetakan, maka biasanya itu di bagian bawahnya akan ada airnya atau apa ya namanya? Istilahnya itu ada air uapnya yang bakalan terikut di cetakannya. Jadi selagi masih hangat, core apemnya kita keluarkan dari cetakan. Dan cara mengeluarkannya itu sangat mudah banget ya teman-teman. Nah bisa lihat, simpel banget. Cuma kita agak geser-geser dikit, habis itu udah selesai. Dan ini dia hasilnya. Nah itu tadi cara membuat apem tepung terigu. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan. Jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.